Assalamualaikum sahabat. Bayangkan, seorang pebisnis kaya raya merasa kebahagiaannya ternoda oleh kehadiran ibunya yang sudah tua renta dan sakit-sakitan. Terpengaruh bisikan keji sang istri, ia tega melakukan dosa yang tak terampuni, membawa ibunya ke hutan belantara dan meninggalkannya seorang diri. Nantikanlah kisah tragis yang akan mengoyak hati, tentang cinta seorang ibu yang tak pernah padam, dan azab mengerikan yang menanti sang anak durhaka. Akankah penyesalan datang sebelum terlambat? Simak kisahnya hingga akhir yang akan membuat Anda terperangah. Mentari pagi menyapa megahnya kediaman Arya, seorang pebisnis ulung yang namanya berkibar di berbagai penjuru negeri. Rumah mewah itu, dengan pilar-pilar kokoh menjulang dan taman luas menghijau, menjadi saksi bisu kemilau kesuksesan Arya. Di dalamnya gemerlap perabotan mahal dan alunan musik klasik menciptakan suasana elegan yang memanjakan mata dan telinga. Arya, dengan setelan jas rancangan ternama yang melekat di tubuhnya, menikmati sarapan paginya bersama Risa, istrinya yang kecantikannya bak lukisan Dewi. Senyum menawan Risa selalu berhasil menghangatkan hati Arya, menjadikannya semakin giat dalam mengejar impian duniawi. Namun, di balik kemewahan yang serba wah itu, tersimpan sebuah sudut sunyi yang jarang tersentuh kehangatan. Di sebuah kamar sederhana di lantai bawah, tinggal Fatimah, ibunda Arya. Usianya telah senja, tubuhnya ringkih dimakan waktu, dan kedua kakinya lumpuh tak berdaya. Dahulu, suara riang Fatimah selalu memenuhi seisi rumah. Doanya menjadi pelipur lara bagi Arya dalam setiap langkah kehidupannya. Namun kini, yang terdengar hanyalah helaan napas lemah dan rintihan pelan saat rasa sakit menyerang tubuhnya. Arya, di tengah kesibukannya mengelola kerajaan bisnisnya, berusaha menyempatkan diri menjenguk sang ibu. Ia merasa berhutang budi yang tak terhingga pada wanita yang telah melahirkannya dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, setiap kali ia turun ke kamar ibunya, Arya merasakan tatapan dingin Risa menusuk dari kejauhan. Istrinya itu, dengan kulit mulus dan rambut hitam legamnya, tampak begitu kontras dengan keriput dan rambut putih Fatimah. "Mas," suara lembut Risa memecah keheningan suatu sore saat Arya baru saja kembali dari menjenguk ibunya. Risa berdiri di ambang pintu kamar mereka, kedua tangannya bersedekap di dada. "Sampai kapan ibumu akan terus seperti itu? Setiap hari aku harus berkutat dengan urusannya. Belum lagi bau obat yang menyengat di seluruh rumah." Arya menghela napas. Ia tahu betul keresahan istrinya. Sejak Fatimah tinggal di rumah mereka setelah suaminya meninggal dunia, Risa memang tampak tidak nyaman. Awalnya, ia masih berusaha bersikap ramah, namun seiring waktu, kesabaran itu tampak menipis. "Sabar ya sayang," jawab Arya pelan, mencoba menenangkan istrinya. "Ibu kan sudah tua dan sakit. Tidak mungkin kita membiarkannya sendirian." "Tapi Mas," Risa meninggikan nada suaranya, "hidup kita jadi tidak tenang. Kita tidak bisa bebas bepergian, harus selalu ada yang menjaga ibumu. Aku juga punya kesibukan sendiri. Teman-temanku jadi jarang main ke sini, karena tidak tahan dengan kondisinya." Arya terdiam. Ia merasa terpojok di antara dua wanita yang sama-sama ia cintai. Di satu sisi, ia tidak ingin mengecewakan ibunya yang sudah banyak berkorban untuknya. Di sisi lain, ia juga tidak ingin kehilangan Risa, wanita yang telah memberikan warna baru dalam hidupnya. Suatu malam, saat Arya sedang menemani ibunya yang tengah gelisah karena rasa sakit, Risa datang membawa secangkir teh hangat. Namun raut wajahnya tampak masam. "Ini Bu," katanya tanpa menatap Fatimah, meletakkan cangkir teh di meja samping tempat tidur. "Diminum biar tidurnya nyenyak." Fatimah menerima teh itu dengan senyum lemah. "Terima kasih, Nduk." Setelah Risa keluar, Fatimah menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ibu tidak mau menjadi beban untuk kalian. Kalau memang ibu merepotkan, katakan saja." Hati Arya teriris mendengar ucapan ibunya. Ia menggenggam tangan keriput Fatimah dengan erat. "Tidak, Ibu. Ibu tidak merepotkan sama sekali. Jangan pernah berpikir seperti itu." Namun, jauh di lubuk hatinya, Arya merasakan keraguan yang mulai tumbuh akibat bisikan-bisikan Risa. Hari-hari berlalu dengan suasana yang semakin tegang di rumah mewah itu.
Risa semakin sering menunjukkan ketidaksenangannya terhadap keberadaan Fatimah. Sindiran-sindiran pedas mulai sering terlontar dari bibirnya, terkadang secara terang-terangan ditujukan kepada Arya, namun tak jarang juga menyiratkan rasa jengkelnya pada sang ibu mertua. "Mas, coba lihat kamar ibumu itu," ujar Risa suatu pagi sambil menunjuk noda makanan yang terjatuh di karpet. "Sudah berkali-kali ku bilang, kalau makan itu yang hati-hati. Ini kan jadi kotor semua. Aku jadi harus kerja 2 kali." Arya hanya bisa menghela napas dan membersihkan noda itu sendiri. Ia tidak ingin memperpanjang perdebatan dengan istrinya. Namun, setiap keluhan Risa bagai palu godam yang menghantam nuraninya. Perlahan, ia mulai merasa bahwa kehadiran ibunya memang menjadi penghalang bagi kebahagiaan rumah tangganya. Suatu malam, setelah Arya selesai membantu ibunya untuk berganti pakaian, Risa menghampirinya di ruang kerja. Wajahnya tampak serius, matanya menyorot tajam. "Arya," katanya dengan nada rendah namun penuh penekanan, "aku sudah tidak tahan lagi. Setiap hari aku merasa seperti pengurus orang sakit. Aku menikah denganmu bukan untuk ini." Arya duduk di kursinya, menundukkan kepala. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini akan menuju. "Lalu, kamu maunya bagaimana, sayang?" tanya Arya lirih. "Aku mau hidup tenang, Mas. Kita bisa menikmati hasil kerja keras kita, tanpa harus terbebani urusan ibumu yang tidak akan pernah selesai. Aku punya ide." Risa mendekat, membisikkan kata-kata yang membuat darah Arya terasa membeku. "Kenapa tidak kamu bawa saja ibumu ke suatu tempat yang jauh? Di sana, dia pasti akan lebih tenang, dan kita juga bisa hidup bahagia." Arya tersentak. "Maksudmu, meninggalkannya?" Risa mengangguk pelan. Raut wajahnya tampak dingin tanpa sedikit pun menunjukkan rasa bersalah. "Iya, Mas. Ini demi kebaikan kita bersama. Ibumu juga mungkin akan lebih damai di sana, tanpa harus merasa merepotkan kita terus-menerus." Kata-kata Risa terus berputar di benak Arya. Awalnya, ia menolak mentah-mentah ide keji itu. Bagaimana mungkin ia tega meninggalkan ibunya yang sudah renta dan lumpuh seorang diri? Ibunda yang telah mengandungnya, melahirkannya, dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, Risa tidak menyerah. Setiap hari, ia terus meracuni pikiran Arya dengan bisikan-bisikan yang sama. Ia menggambarkan betapa bahagianya mereka jika Fatimah tidak lagi bersama mereka, betapa bebasnya mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Perlahan, pertahanan Arya mulai goyah. Rasa lelah mengurus ibunya, ditambah dengan tekanan dari istrinya yang semakin menjadi-jadi, membuat pikiran gelap itu mulai tampak sebagai jalan keluar yang masuk akal. Suatu sore, saat Arya sedang duduk, termenung di taman belakang rumah, Risa menghampirinya sambil membawa segelas minuman dingin. Ia duduk di samping Arya, mengusap lembut lengannya. "Kamu terlihat tertekan, Mas," katanya dengan suara lembut yang dibuat-buat. "Pikirkanlah baik-baik saranku. Ini bukan berarti kita tidak sayang pada ibumu, tapi kita juga punya hak untuk bahagia. Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk mengurus orang sakit." Arya terdiam, menatap hamparan rumput hijau di depannya. Kata-kata Risa bagai benalu yang terus melilit pikirannya, semakin kuat mencengkeram kewarasannya. Dalam hati yang mulai keruh, ia mulai mempertimbangkan usulan keji istrinya itu. Setan seolah berbisik di telinganya, meyakinkan bahwa ini adalah jalan terbaik untuk semua pihak. Malam itu, Arya sulit memejamkan mata. Bayangan wajah ibunya yang penuh kasih sayang terus berkelebat di benaknya. Ia teringat setiap pengorbanan Fatimah untuknya, setiap doa yang selalu dipanjatkannya demi kebahagiaan sang anak. Bagaimana mungkin ia tega membalas semua itu dengan pengkhianatan yang begitu keji? Namun, di sisi lain, ia juga tidak bisa mengabaikan tuntutan Risa. Ia takut kehilangan wanita yang telah mengisi hari-harinya dengan cinta dan kebahagiaan. Ia takut hidup kembali dalam kesepian tanpa kehadiran Risa di sisinya. Dilema ini mencabik-cabik hatinya, membuatnya merasa seperti berada di persimpangan jalan yang gelap dan tak berujung. Keesokan harinya, Arya memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Ia memberanikan diri masuk ke kamar Fatimah dengan hati yang terasa berat bagai batu. Fatimah sedang berbaring lemah di ranjangnya. Matanya sayu menatap langit-langit kamar. "Ibu,"
Sapa Arya pelan, duduk di tepi ranjang. Fatimah menoleh, seulas senyum tipis terukir di bibirnya yang keriput. Ada apa, Nak? Kamu terlihat tidak baik. Arya menggenggam tangan ibunya yang terasa semakin kurus. Ibu, ada yang ingin saya bicarakan. Fatimah menatap mata anaknya dengan penuh perhatian, seolah sudah bisa merasakan beban berat yang sedang dipikul Arya. Dengan suara bergetar, Arya menyampaikan niat keji itu. Ibu, saya rasa kita harus mencari tempat lain untuk ibu tinggal. Fatimah terdiam sejenak. Air mata mulai mengalir perlahan di pipi keriputnya. Ia sudah merasakan perubahan sikap Arya dan Risa belakangan ini. Hatinya hancur mendengar kata-kata anaknya, namun ia berusaha untuk tidak menunjukkan kepedihan yang mendalam. Kemana, Nak? Tanya Fatimah lemah. Suaranya nyaris berbisik. Arya menundukkan kepala, tidak berani menatap mata ibunya. Ke suatu tempat yang tenang, Bu, di mana ibu bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik dan tidak lagi merepotkan kami. Kebohongan itu terasa pahit di lidahnya. Fatimah mengerti maksud tersirat di balik kata-kata anaknya. Ia tahu Arya tidak mengatakan yang sebenarnya. Namun, demi melihat anaknya bahagia, meskipun kebahagiaan itu harus dibayar dengan penderitaannya, sendiri, ia mengangguk pelan. Baiklah, Nak, ucap Fatimah dengan suara tertahan, air matanya semakin deras mengalir. Kalau itu yang kamu inginkan, ibu ikut saja. Hati Arya semakin tercabik mendengar jawaban ibunya. Ia merasa menjadi anak durhaka yang paling hina di dunia ini. Namun, ia sudah terlanjur terperangkap dalam jaring-jaring keputusasaan yang ia buat sendiri. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara untuk keluar dari situasi ini. Kapan, Nak? Tanya Fatimah lagi, mencoba menyembunyikan kepedihannya. Besok pagi, Ibu, jawab Arya singkat, tidak sanggup berlama-lama bertatap muka dengan ibunya. Ia bangkit dari duduknya, bergegas keluar dari kamar itu, meninggalkan Fatimah dalam kesunyian dan kepedihan yang mendalam. Di balik pintu kamar, Arya bersandar lemas. Air matanya akhirnya tumpah tanpa bisa ia tahan. Ia tahu, ia telah membuat keputusan yang akan menghantuinya seumur hidup. Pagi yang dingin menyelimuti rumah mewah itu dengan kabut kelabu, seolah turut merasakan kesedihan yang akan terjadi. Arya, dengan wajah pucat dan mata sembab, bersiap untuk melaksanakan rencana kejinya. Risa, di lain pihak, tampak tenang dan bahkan menunjukkan sedikit kelegaan di raut wajahnya. Setelah sarapan singkat yang terasa hambar, Arya menghampiri kamar ibunya. Fatimah sudah menunggu, duduk tegak di kursi rodanya dengan sepasang mata yang sayu, namun penuh ketegaran. Di pangkuannya, tergeletak sebuah tas kecil, berisi beberapa helai pakaian dan barang-barang pribadinya yang tidak seberapa. Arya mendekat, berlutut di hadapan ibunya. Ibu, mari, katanya lirih, berusaha menyembunyikan getaran dalam suaranya. Fatimah mengulurkan tangannya yang keriput dan menggenggam tangan Arya dengan erat. Hati-hati di jalan, Nak. Dengan berat hati, Arya mengangkat tubuh rinta ibunya dari kursi roda. Tubuh itu terasa semakin ringan dalam gendongannya, seolah hanya tinggal tulang yang terbungkus kulit. Arya membawa ibunya menuju mobil yang sudah terparkir di halaman depan. Risa sudah menunggu di dalam, duduk di kursi penumpang dengan tatapan datar. Selama perjalanan menuju hutan belantara yang terletak di pinggiran kota, suasana di dalam mobil terasa sunyi dan mencekam. Arya fokus menyetir, sesekali melirik ibunya yang duduk di kursi belakang, menatap pemandangan luar jendela dengan tatapan kosong. Risa hanya diam, sesekali memainkan ponselnya, seolah tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Tanpa sepengetahuan Arya dan Risa, Fatimah diam-diam melakukan sesuatu. Setiap kali mobil melewati pepohonan atau semak-semak yang rantingnya menjulur ke jalan, Fatimah dengan susah payah mematahkan ranting-ranting kecil itu dan menjatuhkannya ke tanah melalui jendela mobil yang sedikit terbuka. Gerakannya lambat dan lemah karena kondisinya, namun ia melakukannya dengan tekad yang kuat. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh,
Arya akhirnya tiba di sebuah kawasan hutan yang tampak sepi dan jarang terjamah. Ia memarkirkan mobil di tepi jalan setapak yang tanahnya berbatu. Udara hutan terasa dingin dan lembab, diiringi suara desiran angin di antara pepohonan yang tinggi menjulang. Arya keluar dari mobil dan membuka pintu belakang. Ia kembali menggendong ibunya, membawanya menyusuri jalan setapak yang semakin lama semakin dalam masuk ke dalam hutan. Risa mengikuti dari belakang dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah berjalan cukup jauh dan merasa sudah berada di tengah hutan yang cukup lebat, Arya menurunkan ibunya di dekat rimbunan semak-semak. Fatimah duduk di tanah dengan tubuh yang lemah, bersandar pada batang pohon yang kasar. Arya tidak berani menatap wajah ibunya. Ia merasa air matanya sudah di ujung pelupuk. "Mat, but saya harus pergi sekarang," katanya terbata-bata. Suaranya tercekat oleh rasa bersalah yang mendalam. Fatimah menatap wajah anaknya dengan tatapan lembut namun penuh kesedihan. "Nak," panggilnya lemah. "Ibu sudah meninggalkan ranting-ranting kecil di sepanjang jalan tadi. Ikuti saja ranting-ranting itu agar kamu tidak tersesat keluar dari hutan." Kata-kata itu bagai pisau tajam yang menghujam jantung Arya. Betapa besar kasih sayang ibunya. Bahkan di saat-saat terakhirnya pun, ia masih memikirkan keselamatan anaknya yang telah tega meninggalkannya. Arya tidak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya mengangguk pelan, memalingkan wajahnya, dan bergegas meninggalkan ibunya sendirian di tengah hutan belantara yang sunyi dan menakutkan. Ia berjalan cepat tanpa menoleh ke belakang, berusaha untuk tidak mendengar suara hati nuraninya yang terus menjerit. Fatimah hanya bisa menatap punggung anaknya yang semakin menjauh hingga menghilang di balik pepohonan. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi keriputnya. Ia tahu, inilah akhir dari segalanya. Namun, di dalam hatinya, ia tetap memanjatkan doa untuk kebahagiaan anaknya. Meskipun ia sendiri harus menderita dan berjuang seorang diri di tengah hutan yang gelap dan dingin. Setelah Arya menghilang dari pandangan, Fatimah merasakan dinginnya hutan menusuk hingga ke tulang sumsumnya. Ia sendirian, terasing di tengah belantara yang sunyi dan menakutkan. Suara desiran angin di antara pepohonan terdengar seperti bisikan-bisikan hantu yang mengelilinginya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Fatimah berusaha untuk bergerak. Kedua kakinya yang lumpuh sama sekali tidak bisa diandalkan. Ia hanya bisa menyeret tubuhnya yang lemah dengan kedua tangannya, merangkak perlahan di atas tanah yang lembab dan berbatu. Daun-daun kering dan ranting-ranting tajam melukai telapak tangannya, namun ia tidak memperdulikannya. Yang ada di benaknya hanyalah mencari tempat berteduh sebelum malam tiba. Langit semakin gelap, awan hitam mulai menggelayuti angkasa. Tak lama kemudian, hujan deras mengguyur hutan, membuat Fatimah menggigil kedinginan. Ia berusaha mencari tempat berlindung di bawah rimbunan semak-semak yang tidak seberapa melindungi tubuhnya dari terjangan air hujan. Tubuhnya basah kuyup, giginya gemeletuk menahan dingin yang menusuk. Malam berlalu dengan penderitaan yang tak terperi. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya. Ia tidak membawa bekal makanan apapun kecuali beberapa potong kue kering yang sudah remuk di dalam tas kecilnya. Kue itu pun sudah habis ia makan sejak siang tadi. Dalam keputusasaan, matanya tertuju pada rerumputan hijau yang tumbuh di sekitarnya. Dengan susah payah, ia meraih beberapa helai rumput dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasanya pahit dan tidak enak. Namun ia tidak punya pilihan lain. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan yang lebih berat. Hujan terus mengguyur hutan tanpa ampun. Fatimah semakin lemah. Tubuhnya terasa nyeri di sekujur tubuh. Rasa lapar dan haus terus menyiksanya. Ia mencoba untuk mencari sumber air. Namun dengan kondisinya yang lumpuh, bergerak sedikit pun terasa sangat sulit. Ia hanya bisa merangkak dalam jarak yang sangat terbatas. Dalam kesendiriannya, Fatimah terus memikirkan Arya. Ia berharap anaknya baik-baik saja, tidak tersesat di hutan saat kembali pulang. Ia terus berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Arya dan membukakan hatinya agar menyadari kesalahannya. Meskipun ia telah ditinggalkan dengan cara yang keji, kasih sayang seorang ibu tidak pernah pudar.
Ia masih menyayangi Arya sepenuh hatinya. Suatu sore, saat rasa haus sudah tak tertahankan lagi, Fatimah melihat samar-samar cahaya di antara pepohonan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia merangkak menuju arah cahaya itu. Setelah bersusah payah, ia akhirnya tiba di tepi sebuah sungai kecil yang airnya tampak jernih mengalir. Air sungai itu bagai oase di tengah gurun keputusasaan. Dengan tangan gemetar, Fatimah berusaha meraih air sungai untuk membasahi bibirnya yang kering dan kerongkongannya yang perih. Namun, tubuhnya sudah terlalu lemah. Ia tidak mampu lagi menahan berat badannya. Tiba-tiba, pandangannya menjadi kabur, dan kesadaran pun perlahan menghilang. Ia terbaring lemah di tepi sungai itu, tubuhnya menggigil kedinginan, perutnya keroncongan karena lapar, dan bibirnya kering karena kehausan. Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan itu, hembusan napas terakhir pun meninggalkannya. Fatimah menghembuskan napas terakhirnya di tepi sungai kecil itu, pasrah kepada takdir setelah berjuang sekuat tenaga demi bertahan hidup. Di tengah kemewahan rumahnya, Arya mulai merasakan kejanggalan. Keberuntungan seolah menjauhinya. Proyek-proyek besar yang selama ini berjalan mulus tiba-tiba mengalami kendala. Para investor menarik diri, rekan-rekan bisnis mulai meragukan kinerjanya, dan satu persatu perusahaannya terancam bangkrut. Kerugian materi yang sangat besar menghantamnya tanpa ampun. Tak hanya itu, kesehatan Arya pun ikut terganggu. Ia sering merasa pusing yang hebat, tubuhnya terasa lemas tak berdaya, dan nafsu makannya hilang sama sekali. Berbagai pemeriksaan medis telah ia jalani, namun dokter tidak dapat menemukan penyakit spesifik yang menjadi penyebab kondisinya. Tubuhnya semakin kurus dan lemah dari hari ke hari. Risa, yang awalnya tampak tenang setelah kepergian Fatimah, kini mulai menunjukkan kecemasan. Kemewahan yang selama ini mereka nikmati mulai terancam. Pertengkaran sering terjadi di antara mereka. Risa menyalahkan Arya atas kemunduran bisnis mereka, sementara Arya mulai merasakan penyesalan yang mendalam atas perbuatannya. Bayangan wajah ibunya yang penuh kasih sayang terus menghantuinya dalam setiap tidurnya. Ia sering terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, dihantui mimpi buruk tentang ibunya yang sendirian di hutan. Seminggu berlalu dalam penderitaan yang tak tertahankan. Arya terbaring lemah di tempat tidurnya, tubuhnya demam tinggi. Di tengah deliriumnya, ia terus memanggil-manggil nama ibunya. Tiba-tiba, sebuah kesadaran menusuk hatinya. Ia teringat akan pesan terakhir ibunya tentang ranting-ranting yang dijatuhkan di sepanjang jalan menuju hutan. Ia teringat akan kasih sayang ibunya yang begitu besar, bahkan di saat-saat terakhirnya. Air mata mengalir di pipi Arya yang pucat. Ia menyadari betapa besar dosa yang telah ia perbuat. Ia telah mengkhianati ibunya sendiri demi kesenangan duniawi dan hasutan istrinya. Penyesalan yang mendalam mencengkeram hatinya, membuatnya merasa menjadi manusia yang paling hina. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Arya berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Ia harus mencari ibunya. Ia harus meminta maaf atas segala kebodohan dan kekejamannya. Ia tidak peduli lagi dengan harta dan kemewahan yang telah hilang. Yang ia inginkan hanyalah bertemu ibunya, memeluknya, dan memohon ampunan. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, Arya memaksakan diri untuk keluar rumah. Ia menyuruh sopirnya untuk mengantarkannya ke hutan tempat ia meninggalkan ibunya. Risa berusaha mencegahnya, namun Arya tidak menghiraukannya. Tekadnya sudah bulat. Ia harus menemukan ibunya, hidup atau mati. Perjalanan menuju hutan terasa sangat jauh dan melelahkan bagi Arya yang sedang sakit. Namun, rasa bersalah dan kerinduan yang mendalam pada ibunya memberinya kekuatan untuk terus maju. Di sepanjang jalan, ia terus memandangi ranting-ranting kecil yang berserakan di tepi jalan, jejak yang ditinggalkan oleh ibunya sebagai penuntun jalan pulang. Sesampainya di tepi hutan, Arya turun dari mobil dengan langkah tertatih-tatih. Ia merasakan hawa dingin dan kelembaban hutan menusuk kulitnya. Dengan suara serak, ia mulai memanggil-manggil nama ibunya. Ibu, ibu. Hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan yang menjawab panggilannya. Arya terus berjalan menyusuri jalan setapak yang dulu ia lalui bersama ibunya, mengikuti jejak ranting-ranting patah yang semakin lama
semakin samar tertutup oleh dedaunan kering. Setiap langkahnya terasa berat, bukan hanya karena kondisi fisiknya yang lemah, tetapi juga karena beban penyesalan yang terus menghimpit dadanya. Ia mencari kesana kemari, menyisir setiap sudut hutan, berharap menemukan ibunya dalam keadaan selamat. Ia memanggil namanya berulang kali, namun hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Rasa cemas dan putus asa semakin mencengkeram hatinya. Bagaimana jika ibunya sudah tidak ada di sana? Bagaimana jika ia sudah terlambat? Setelah berjalan cukup jauh ke dalam hutan, Arya melihat samar-samar sesuatu tergeletak di dekat sebuah sungai kecil yang airnya mengalir tenang. Dengan langkah gemetar, ia mendekat. Jantungnya berdebar kencang, bercampur antara harapan dan ketakutan. Semakin dekat, semakin jelaslah apa yang dilihatnya. Di tepi sungai itu, terbaring sesosok tubuh yang sangat ia kenali. Tubuh renta dan kurus kering, terbalut pakaian sederhana yang dulu dikenakan ibunya. Air mata Arya langsung tumpah saat menyadari bahwa itu adalah Fatimah, ibunda tercintanya. Fatimah sudah tidak bernyawa. Tubuhnya terbaring lemah di tepi sungai, dengan tangan terulur seolah berusaha meraih air. Tampak jelas bahwa ibunya telah berjuang sekuat tenaga untuk menyeret tubuhnya yang lumpuh menuju sungai kecil itu, mungkin karena kehausan yang tak tertahankan. Namun, takdir berkata lain. Ibunya menghembuskan napas terakhir sebelum mencapai tujuannya, meninggal dunia dalam keadaan lapar dan haus di tengah hutan yang sunyi. Arya jatuh berlutut di samping jasad ibunya. Raungan kesedihan yang pilu memecah keheningan hutan. Ia peluk erat tubuh ibunya yang telah dingin, menciumi keningnya yang keriput, memohon ampunan atas dosa besar yang telah diperbuatnya. Ibu, maafkan saya. Ibu, maafkan anakmu yang durhaka. Ini, isaknya tanpa henti. Air matanya membasahi wajah ibunya yang damai. Penyesalan yang teramat dalam menghantam Arya bagai gelombang tsunami. Ia menyesal telah termakan hasutan istrinya. Ia menyesal telah mengabaikan kasih sayang ibunya yang tulus. Ia menyesal telah membiarkan ibunya menderita dan meninggal dunia seorang diri di hutan belantara. Arya terus memeluk jasad ibunya. Air matanya tak henti mengalir. Ia merasa dunianya telah runtuh. Harta, kemewahan, dan kesuksesan yang dulu ia banggakan, kini terasa hampa dan tak berarti tanpa kehadiran sang ibu di sisinya. Ia baru menyadari betapa berharganya kasih sayang seorang ibu setelah ia kehilangan segalanya. Di tepi sungai kecil itu, Arya meratapi kebodohannya. Ia teringat setiap nasihat ibunya yang dulu sering ia abaikan. Ia teringat senyum tulus ibunya yang selalu menyambutnya setiap kali ia pulang. Kini, semua itu hanyalah kenangan menyakitkan yang akan terus menghantuinya seumur hidup. Ia memandangi wajah ibunya yang tampak tenang dalam kematian. Di bibirnya yang kering, Arya seolah melihat seulas senyum tipis, seolah ibunya telah memaafkannya. Namun rasa bersalah di hati Arya justru semakin menggerogoti jiwanya. Ia tahu, ia tidak pantas mendapatkan maaf dari ibunya. Dengan hati yang hancur, Arya membaringkan kembali tubuh ibunya di tepi sungai. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Penyesalan telah membutakan pikirannya. Ia merasa pantas mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Tak lama kemudian, Risa dan sopir Arya menyusul ke dalam hutan, khawatir karena Arya tak kunjung kembali. Betapa terkejutnya Risa ketika melihat Arya terduduk lemas di samping jasad Fatimah, dengan air mata yang terus mengalir. Risa tidak mengatakan apa-apa, namun raut wajahnya menunjukkan ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Arya akhirnya membawa jenazah ibunya kembali ke rumah. Pemakaman Fatimah berlangsung dengan penuh kesedihan. Arya berdiri di samping pusara ibunya, menatap nanar gundukan tanah merah itu. Ia tahu, meskipun jasad ibunya telah beristirahat dengan tenang, namun arwahnya akan terus menghantuinya, mengingatkannya akan dosa besar yang telah ia perbuat. Sejak saat itu, hidup Arya berubah drastis. Bisnisnya semakin merosot, hartanya perlahan terkuras habis. Ia hidup dalam kesepian dan penyesalan yang mendalam. Risa pun tidak lagi sama. Hubungan mereka renggang,
dibayangi rasa bersalah dan ketakutan akan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arya sering datang ke makam ibunya, meratapi kesalahannya dan memohon ampunan. Namun waktu tidak dapat diputar kembali. Kesempatan untuk berbakti kepada ibunya telah hilang selamanya. Ranting-ranting patah yang dulu ditinggalkan ibunya di hutan kini menjadi simbol abadi dari kasih sayang seorang ibu yang tak terbatas dan penyesalan seorang anak yang terlambat menyadarinya. Azab pedih tidak hanya menghancurkan harta dan kesehatan Arya, tetapi juga merenggut kebahagiaan dan ketenangan jiwanya, meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah menyimak kisah yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan ini. Perlu kami ingatkan bahwa cerita yang baru saja Anda dengarkan hanyalah fiksi belaka, sebuah gambaran dramatis untuk menyampaikan pesan moral yang mendalam. Kami sangat ingin mendengar pendapat Anda. Pelajaran berharga apa sajakah yang dapat Anda ambil dari kisah tentang Arya dan ibundanya ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, like, jika Anda tergerak oleh cerita ini dan berlangganan, subscribe ke kanal kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah syarat makna lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami.